Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Kembali kita bertemu di Instagram Live UBK. Ya, di pagi ini kita dalam rangka menyambut peringatan Sumpah Pemuda. Ya. Di sekolah pasti sudah tahu, pasti dirayakan nih. Diperingati Sumpah Pemuda nih. Peringatan Sumpah Pemuda penting. Nah, dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda ini, narasumber kita kali ini ada Ibu Utami di sebelah saya. Selamat pagi, Pak. Nah, ini beliau narasumber yang kayak cukup banyak mengetahui segala sesuatu tentang Sumpah Pemuda, dan juga kemudian beliau ini seorang dosen, ya, gitu. Dan gimana tentang beliau ini, wah saya juga kayaknya nggak hafal juga. Jadi silakan Bu Utami, tolong memperkenalkan diri dulu. Oh sebelumnya, saya Wikan Sugandi, saya dari Civitas Akademika Universitas Bung Karno yang akan membawakan acara ini bersama saya dan Bu Utami. Silakan Bu Utami, apa nih cerita tentang diri Anda nih? Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Ya. Selamat pagi, para Soekarno Muda. Apa kabar? Ya, baik. Untuk yang belum pernah kenal dengan saya, perkenalkan. Nama saya Utami Yusti Hasanah Untoro, SHMH. Saya mengajar mata kuliah Ajaran Bung Karno. Kita tahu dong, di UBK itu mata kuliah wajib. Ya, 4 semester. 4 semester? Ya, betul, 4 semester. ABK 1, ABK 2, ABK 3, dan ABK 4. Anak buah kapal nggak ya? Oh. ABK-nya lain ya? Iya. Ya, jadi kita di Universitas Bung Karno mendapatkan mata kuliah yang tidak ada di universitas lainnya. Yang ada hanya di Universitas Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu hanya ada di UBK ya? Iya, benar sekali, Pak. Kayaknya eksklusif banget ya. Baik. Iya. Nah, ini boleh nanya nih tentang mata kuliah ABK ya, Ajaran Bung Karno nih Bu Utami ya. Apa sih pentingnya mata kuliah ini sehingga Ajaran Bung Karno ini sehingga menjadi satu mata kuliah wajib di Universitas Bung Karno itu? Apa sih pentingnya? Seberapa jauh atau pentingnya kayak apa? Sama ini mata kuliah wajib. Penting. Kenapa tuh, Pak? Penting banget. Penting ya? Ya. Karena dalam mata kuliah Ajaran Bung Karno ini mengandung nilai-nilai filsafat sesuai dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Waduh, ya. Itu logi-loginya betul. Baru dengar saya. Ya, yang ada dan berkembang di Indonesia, gitu. di mana diharapkan para Soekarno Muda ya dapat membawa semangat intelektualitas dan keberanian. Ya, ketegasan, kejujuran, adil, dan cakap yang benar-benar mengawal perubahan menuju arah yang lebih baik lagi untuk Indonesia tercinta. Wah, penting banget itu ya. Banget. Berarti kalau saya pengen ada saudara teman-teman kita yang pengen mengikuti mata kuliah harus gabung di UBK ya? Oh iya dong. Buruan daftar di UBK ya. Jangan lupa daftar ya. Sebentar lagi ada semester genap nih. Jadi promosi kita. Ya, berarti luar biasa sekali penjelasan Bu Utami tadi mengenai ABK. Ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda hari ini ya. Nah, apakah cita-cita Sumpah Pemuda dalam peringatan Sumpah Pemuda ini terlihat di kampus, dalam kehidupan kampus di UBK? Anda sebagai dosen, bagaimana Anda melihat ini? Apakah semangat Sumpah Pemuda itu hidup? Apakah terbawa dalam kehidupan kampus di Universitas Bung Karno ini? Bagaimana penjelasannya? Ya, saya sangat melihat makna Sumpah Pemuda itu hidup di dalam jiwanya para Soekarno Muda, ya, di UBK. Boleh saya potong sedikit? Boleh. Soekarno Muda itu berarti panggilan untuk para mahasiswa Universitas Bung Karno ya? Benar sekali, Bapak. Iya, Utami. Ya. Berarti julukannya panggilannya Soekarno Muda ya? Betul. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Jadi Soekarno Muda ini di UBK benar-benar menanamkan
isi dan makna dari Sumpah Pemuda. Apa sih makna dari Sumpah Pemuda? Nah. ini kan apa ya? Tentu kita semua sebagai anak bangsa juga pasti pernah dengar Sumpah Pemuda nih. Nah, saya mau menggarisbawahi sedikit ya dari Ibu Tami ini, saya sebagai anak bangsa, apa sih makna Sumpah Pemuda yang tadi barusan Ibu sampaikan? Silakan. Makna dari Sumpah Pemuda ya kita ketahui bersama, di mana isi yang telah diikrarkan oleh para pemuda pada masa itu di tanggal 28 Oktober 1928 ada 3. Isinya ada 3, Pak. 3. Ya. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ya. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi Indonesia tercinta. Ini semangatnya masih timbul sampai sekarang. Harus ya. Harus. Aduh. Karena sudah otomatis, Pak. Dengan kita menumbuhkan semangat, semangat Sumpah Pemuda, sudah pasti kita bisa bersenyawa langsung dengan Ibu Pertiwi. Bersenyawa. Baik, ini Bu Tami, saya mau tanyakan. Kita tahu ini kan Indonesia ini kan sebagai suatu negara dan sebagai bangsa itu kan terdiri dari berbagai macam suku, ras, bangsa dan bahasa. Saya dengar ada 700 etnis di sini. Benar. Gitu, ada sekitar 800-an bahasa plus sub dialek ada lagi mungkin ada 1000-an kali bahasanya gitu. Belum lagi saudara-saudara kita yang mungkin warga keturunan asing juga. Benar. Sebagai anak bangsa juga. Nah, sampai saat ini kita bisa hidup bersama, bersatu. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang semangat yang dibawakan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu sampai sekarang itu masih tetap berada di dalam jiwa. Setiap para pemuda. Bukan hanya pemuda, setiap anak bangsa. Setiap anak bangsa. Itu betul, Pak. Nah, ini pasti Sumpah Pemuda kan ada tokoh-tokohnya nih yang membawa ini sampai sekarang. Nah, apa sih kuncinya mereka itu loh sampai bisa tetap menjadikan kita sebagai bangsa yang besar sampai saat ini, tetap dalam kerangka NKRI, kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa Indonesia. Jadi apa sih kuncinya para tokoh-tokoh kita ini yang menggelorakan Sumpah Pemuda dulu itu? Kuncinya nggak susah-susah, Pak. Nggak ribet-ribet. Nggak ribet. Menjaga persatuan dan kesatuan itu kuncinya. Nah, bisa jelasin nggak gimana sih supaya kita menjaga persatuan-kesatuan ini? Ini kan kalau cuma 2 orang kan dua otak kan, 2 pikiran, 2 selera kan. Tapi ini kan 260 juta lebih manusia. Kita tahu dong. Nah, ini nih gak gampang loh kita benar menjaga sekali, Pak. persatuan dan kesatuan itu. Kita tahu. Kita beda, tetapi kita tetap sama. Kita beda. Dan kita tetap kerjasama. Bisa bekerja sama. Dengan tujuan yang sama gitu. Demi Indonesia. Oh tentu. Iya dong. Masa demi negara lain kamu gimana? Luar biasa. Nah, sebagai suatu bangsa, Indonesia kan mengalami berbagai perkembangan zaman dari sebelum kemerdekaan, zaman penjajahan, kolonial dan sampai akhirnya kita merdeka dan bergerak sampai sekarang ini kan, apalagi zaman sekarang ini perkembangan kan sedemikian pesatnya teknologi udah benar-benar membuat suatu revolusi kehidupan yang luar biasa. Nah, di zaman milenial ini yang semua udah serba cepat, menurut Bu Tami nih, Anda kan dosen ABK menurut Bu Tami masih pentingkah semangat Sumpah Pemuda ini untuk generasi sekarang, terutama generasi milenial ini? Sangat penting. Dengar tuh.
Sumpah Pemuda itu harus selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Harus. Ya, sangat penting. Sangat penting. Kenapa penting itu? Meskipun kita sampai ke negeri orang di sana, tapi tetap aja kan cinta Indonesia. Kita tidak bisa melupakan makanan-makanan Indonesia. Oh iya. Kita tidak bisa melupakan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Iya. Di mana berbeda tetap satu jua. Indonesia. Indonesia ya. Jadi kalau di Eropa meskipun susah cari sambal tetap Indonesia ya. Tetap sambal. Sambal tetap yang dicari ya. Iya. Mau kita ke Arab sana juga yang dicari apa? Bakso. Iya. Makanan Indonesia rendang. Jadi semangat itu tetap penting untuk kita bawa, tetap kita jaga. Benar. Sebagai identitas yang luar biasa di bangsa yang besar ini ya. Demi menjaga keutuhan persatuan bangsa. Oh itu penting ya? Oh penting banget. Nah persatuan ini bisa dibilang ini suatu modal kuat ya bagi bangsa kita ya. Benar sekali. Untuk maju ke depan menghadapi perkembangan zaman, termasuk dalam geopolitik dunia itu persatuan itu penting sekali ya. Penting. Ya, tanpa adanya persatuan kita bisa hancur. Oh ya? Ya. Oh ya itu. Kita belajar dari Yugoslavia ya. Negara sekecil gitu sekarang terpecah-pecah nggak karuan. Ya itulah pentingnya kita memaknai isi dari Sumpah Pemuda dan masukkan di dalam jiwa kita masing-masing. Sudah otomatis kita bisa bersenyawa dengan Ibu Pertiwi. Wah, ini kata-kata menarik. Ya. Saya udah dengar tadi penjelasan tadi Bu Tami menyebutkan kata-kata ini, bahkan terakhir dosen sebut bersenyawa dengan Ibu Pertiwi. Bisa tolong jelaskan Bu Tami ini apa? Ya, apa maksudnya makna dari kalimat bersenyawa dengan Ibu Pertiwi dalam hal ini? Khususnya berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Sudah otomatis dengan kita bersenyawa dengan Ibu Pertiwi, ini sudah otomatis kita menjadi anak kandung dari Ibu Pertiwi. Anak kandung Ibu Pertiwi. Apakah ini bisa dianalogikan sebagai artinya hubungan kita dengan Indonesia itu sebagaikan antara ibu dengan anaknya? Iya, sudah otomatis ada hubungan yang sangat erat ya Pak. Ada ikatan batin. Emosional dan batin. Ikatan batin yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang menjadi kita menemukan rasa kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ya. Berarti tetap memang Sumpah Pemuda itu selalu up to date dan penting ya. Iya, benar sekali. Berarti para tokoh bangsa dulu nggak bercanda ya? Wah, itu keren-keren banget. Keren ya? Keren, saya akui. Oh iya, luar biasa sekali. Itu tuh, dengar kan? Apa itu maksudnya bersenyawa dengan Ibu Pertiwi maksudnya? Ya, itu tadi saya pengen oleh Bu Tami tadi itu. Nah, masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda nih. Bisa dijelaskan nggak? Apakah implementasi dari Sumpah Pemuda ini itu bisa Ibu lihat di khususnya di para Soekarno atau kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno itu? Bisa nggak Ibu lihat? Kalau seandainya Ibu bisa melihat itu ada, contoh konkretnya bagaimana tuh implementasi Sumpah Pemuda di kalangan mahasiswa khususnya bagi para Soekarno muda? Silakan Bu. Baik. Pengalaman saya mengajar di UBK dari tahun 2016 sampai saat ini bahwa mahasiswa UBK itu atau Soekarno muda, mahasiswa-mahasiswi otomatis ya, mereka memiliki jiwa Sumpah Pemuda ini yang sangat-sangat kuat. Ya. Contoh. Ketika 2019 lalu kita mengadakan acara pengabdian masyarakat di Halmahera Timur. Halmahera Timur? Iya. Jauh juga itu. Wow Pak, luar biasa. Perjalanan naik kapal laut 6 hari. Kemudian kita singgah di Tobelo dan nyebrang lagi naik kapal kayu selama 1 jam. Saya 6 hari udah mabuk itu tiap hari itu. Mabuk laut maksud saya. Ya itu berkat adanya ketulusan mereka, keinginan mereka untuk mengabdi
kepada negeri ya. Iya. Oh, itu luar biasa ya. Oh, luar biasa sekali. Dibela-belain sampai ke hal mana? Dibela-belain. Nah, dalam pengabdian itu bagaimana respon masyarakat menerima kedatangan para Soekarno Muda ini? Luar biasa ya Pak. Oh gitu. Di luar dugaan kami itu sangat luar biasa. Ketika kami turun dari kapal kayu, ya, dari kita naik ke atas dermaga, kemudian kita disambut oleh warga di sana, oleh Pak Camat di sana dengan dengan tarian cakalele. Tahu nggak tuh keren cakalele? Jangan cuma baca di buku aja. Kemudian kami diberikan makanan yang begitu luar biasa, banyaknya. Oke. Kalau boleh tahu pada waktu pengabdian masyarakat ini di Halmahera Timur itu, apa yang diberikan para Soekarno bagi masyarakat? Apa sih yang diberikan pada mereka? Kan pasti kalau pengabdian masyarakat ada sesuatu yang diberikan atau ada yang diajarkan. Betul. Sudah pasti itu hal apa ya? Pemberian yang sangat-sangat bermanfaat untuk mereka ya. Luar biasa. Mereka para Soekarno Muda ini mensosialisasikan bahayanya sampah plastik. Mensosialisasikan bahaya sampah plastik. Iya, sampah plastik tidak boleh dibuang sembarangan. Tidak boleh dibuang ke laut. Karena itu sangat berbahaya untuk ekosistem yang ada. Dalam laut ya. Berarti itu lebih kepada menumbuhkan kesadaran ya. Kemudian membangun bak sampah. Bangun bak sampah? Ya, membuat bak sampah, merenovasi MCK. Higienis ya? Benar sekali. Itu sebelum pandemi itu ya? Iya. Jauh sebelum pandemi. 2019. Iya. Oh iya. Dan masyarakat sendiri menyikapi hal tersebut positif? Sangat-sangat positif. Mereka sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini kita Universitas Bung Karno ini menjadi keluarga besar mereka. Keluarga besar mereka. Dan kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti oleh mereka di sana. Iya. Itu saudara kita juga. Iya. Ya luar biasa. Oh berarti ini salah satu contoh konkret ya dari bagaimana implementasi Sumpah Pemuda di kalangan Soekarno Muda. Ya itu ya luar biasa sekali nih ya. Dan ada lagi Pak. Ini contoh yang akan kita tampilkan. Soekarno Muda memberikan pengabdian masyarakat. Ya. Mungkin di tahun ini atau di tahun depan. Tahun depan barangkali ya. Setelah pandemi berlalu ya. Mereka akan memberikan pelatihan menjadi barista kopi. Oh, ini para Soekarno Muda yang melakukan pelatihan? Iya. Memberikan pelatihan. Kayaknya cocok buat yang doyan minum kopi. Oh cocok banget. Bisa nambah income juga ya. Oh betul. Yang saya tahu sih dari Sabang sampai Merauke semua doyan minum kopi. Iya. Termasuk nanti memberikan pelatihan servis AC, mencuci AC. Jadi banyak memberikan suatu pelatihan keahlian yang nanti juga yang bisa mendatangkan income. Iya, para warga-warga binaan ini atau yang dilatih ini bisa mandiri nantinya ya. Benar sekali. Itu pemikiran yang bagus, iya. Sesuai dengan berdikari yang sampaikan Bung Karno ya. Iya. Dan memang ini UBK ini memang luar biasa. Oh gitu. Jadi ketika para Soekarno Muda ini masih aktif sebagai mahasiswa, itu sudah melakukan pengabdian seperti ini ya. Iya. Memotivasi masyarakat, melatih masyarakat, ya enggak, dengan keahlian-keahlian gitu. Oh, gitu. Dan ini di UBK itu menempati porsi yang cukup penting ya dalam proses perkuliahan ya. Iya. Dan mahasiswa katanya antusias sekali ya. Iya. Jadi ini kan ilmu yang sangat bermanfaat Pak. Ya. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang banyak. Oh, mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan di lagu himne UBK ya. Iya. Iya. Ilmu amalian, amal ilmiah. Ya. Jadi, luar biasa. Banggalah kita menjadi mahasiswa-mahasiswi UBK. Banggalah kita menjadi Soekarno Muda.
Ya, Banggalah kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, luar biasa ini ya. Ya. Oh, jadi ini bentuk-bentuk implementasi ya? Benar sekali. Iya. Memang sih kalau kita memberikan satu ilmu ke orang lain itu kan istilahnya amal akan terbawa terus. Benar. Iya nggak? Benar, ya, Pak. Luar biasa. Baik, Bu Tami, ini kita agak mundur sedikit. Kita masih di Sumpah Pemuda juga ya. Sumpah Pemuda ini kan peristiwanya terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Iya. Iya, artinya 28 Oktober tahun 1928. 1928. Pada zaman-zaman itu banyak tokoh-tokoh pergerakan kita termasuk Bung Karno semua itu Benar sekali. aktif ya dalam pergerakan politik supaya Indonesia merdeka nih. Benar sekali. Nah, sebagai salah seorang founding father dari bangsa ini adalah berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda ini. Apa sih hubungannya Bung Karno dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Ya. Karena kok kayaknya seperti nggak ada gitu, tapi saya yakin pasti ada sesuatu. Ya. Karena kaitannya pasti ada. Mohon jelasin. Bung Karno di balik layar. Di balik layar. Iya, pada saat itu tetap memberikan semangat dan mengawasi para pemuda di masa itu yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Iya. Joyo Puspito. Pasti orang Jawa itu. Iya, Pak. Pada masa Kongres Pemuda II, tepatnya yang diikrarkan di Jalan Kramat Raya nomor 106, yang saat ini kita kenal sebagai Museum Sumpah Pemuda ya, Pak? Dekat dong dari UBK. Dekat sekali. Dulunya itu sebelum museum sebagai asrama pelajar dan mahasiswa. Oh, jadi bisa dibilang tongkrongan anak muda tuh ya? Oh iya dong. Zaman dulu. Dan serunya asrama tersebut dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa yang bernama Si Kok Leong. Ini unik banget. Ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ya. Berarti pada zaman itu aja rasa nasionalisme udah tumbuh ya. Wah, sudah tinggi sekali. Dan Bapak Si Kok Leong juga memberikan tempatnya. Iya. Untuk para pemuda mengikrarkan persatuan semangat anak bangsa itu luar biasa ya. Ya. Persatuan pada waktu itu. Benar sekali. Kalau nggak salah, saya pernah ke museum itu. Kalau nggak salah, pada waktu itu pertama kali juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Iya, benar. Oleh Bapak W.R. Supratman. Bapak W.R. Supratman ya. Benar biasa. sekali. Indonesia Raya itu ya. Iya, dengan biolanya yang sangat luar biasa ya. Iya. Sejarah itu masih bukti-bukti sejarah masih ada sekarang ya. Masih, Pak. Museum Sumpah Pemuda. Iya. Nah, berarti meskipun tidak tampil, tapi Bung Karno dalam hal ini tetap mengikuti dan mengawasi, mengikuti dan menyemangati para pemuda ini ya. Benar. Dan ini bisa merupakan salah satu modal kuat mengantar ke kemerdekaan. Benar sekali. Iya, semangat. Tuh, zaman segitu aja tahun 1928 anak mudanya udah kayak begitu. Ya. Apalagi sekarang lebih canggih lagi. Persatuan dan kesatuan yang bisa tampil secara mendunia. Dimanapun kita berada, ya enggak? Dimanapun kita tinggal, selama kita dan Indonesia Maya, kita adalah anak bangsa Indonesia. Benar sekali. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Keren banget. Dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah kata Iya, benar. Iya. Oh gitu ya. Ya. Nah, ada satu lagi nih, agak beda sedikit ya. Ketika zaman pergerakan dulu, zaman era Sumpah Pemuda, mungkin era sebelumnya itu mungkin Budi Utomo ya. Awal-awal pergerakan nasional kita itu sebelum kemerdekaan, sampai ketika perjuangan kemerdekaan pertama. Nah, pada zaman itu rata-rata tokoh-tokoh ini, terutama yang para founding fathers ini, itu dipanggil dengan istilah Bung. Kita sebut dengan Bung Karno, Bung Syahrir, Bung Hatta. Wah, itu panggilan kebanggaan ya. Bisa cerita sedikit nggak? Dari mana sih istilah asal kata Bung ini, dan kenapa dipakai istilah Bung itu lebih merayat, lebih populer dipakai? Kok nggak Abang, Mas, Akang gitu? Bisa Dan kita ketahui bahwa agak kering dikit, saya sambil minum. Iya. Boleh. Silakan Pak ya. Silakan. Ya, kita ketahui bersama bahwa panggilan Bung itu
memang sudah ada dari Indonesia bagian timur. Indonesia Timur ya? Ya, benar sekali. Jadi penggunaan ini dimulai di Indonesia Timur ya, justru. Benar. Panggilan bung. Bung gitu ya. Ya, tapi di Bengkulu juga ada ya. Di Bengkulu juga dipakai bung. Jadi kata bung ini seperti panggilan kakak, abang, mas, atau akang kalau orang Sunda bilang. Iya. Tapi Jawa juga dipakai Bung Tomo. Oh iya, itu suatu panggilan kehormatan ya. Oh iya. Jadi bisa lebih dekat dengan kita tanpa ada batasan bahwa itu seorang tokoh, seorang pejabat dan lain sebagainya, tetapi bisa tetap merakyat dengan kita. Mungkin saya bisa, mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi mungkin saya bisa analogikan begini, kenapa mungkin bung itu adalah suatu panggilan yang bersifat netral. Benar. Jadi ketika dipanggil bung itu seseorang tidak terikat pada suatu latar belakang etnis tertentu. Benar. Kalau Mas mungkin Jawa, kalau Kang, Mang itu Sunda gitu kan, atau AA gitu kan gitu, atau Gus itu etnis mana lagi. Benar. Karena kalau kita perhatikan dalam sejarahnya itu dipakai umum. Benar sekali. Kalau dipanggil bung itu juga lebih bersih karena mengurangi batasan-batasan sekat. Kayak dari usia pun kalau kita panggil Pak kan tua nih, tapi bung itu akan seperti ada suatu kedekatan, sama-sama, kebersamaan, kesetaraan, begitu kira-kira analoginya gitu. Dan mungkin juga ini yang menurut saya bilang tadi itu luar biasa ya, gitu, dari founding fathers kita dulu itu. Ya sampai sekarang kita tahu Bung Karno, Bung Hatta itu adalah, Bung Syahrir dan lain-lain itu adalah, termasuk Bung Tomo juga, itu adalah tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa ini. Tapi sekalipun sudah zaman sekarang itu, zaman ini, sekalipun kita panggil dengan Bung, tetap tanpa sedikit itu menghilangkan rasa hormat kita pada beliau-beliau ini. Tapi di sini kita merasa dekat dengan memanggil Bung. Itu dia. Padahal seharusnya Bung Karno tuh saya panggil Eyang. Itu kan cucu nih. Iya, tapi tetap Bung ya kita Bung, panggil. karena apa ya? Susah juga sih memanggil Bung itu. Benar. Itu luar biasa kata Bung itu sendiri ya. Jadi tidak ada jarak ya Pak, seperti tidak ada jarak. Iya. Padahal beliau seorang tokoh. Ya, beliau seorang tokoh, seorang presiden. Tapi di satu sisi kita pun tetap menghormati beliau-beliau ini yang sebagai seorang tokoh. Dan saya pernah dengar dari beberapa tokoh-tokoh yang senior zaman dulu ketika yang pernah mengalami masa-masanya kemerdekaan Bung Karno, mereka juga menyebut Bung Karno ya Bung. Benar. Bung Hatta ya Bung. Gimana Bung Hatta? Gimana Bung Karno gitu itu Bung gitu. Itu luar biasa sekali istilah Bung ya. Dan sampai sekarang saya dengar masih dipakai itu istilah. Iya. Gitu. Terutama saat ini. Di UBK ini kalau saya ketemu dosen-dosen, Bung Salomon. Soekarno Muda pun memanggil Bung. Iya. Jadi kalau ada di antara teman-teman ini, jangan heran kalau dipanggil Bung. Iya. Baik. Itu sedikit tentang istilah Bung tadi ya. Boleh saya izin minum dulu Pak? Oh, monggo. Silakan. Waktu kita sudah hampir 30 menit ya. Iya, nggak apa-apa. Terasa kering juga tenggorokan ya. Nah, sekali saya minum dulu ya. Iya, silakan. Sama dah ini deh. Alhamdulillah. Ya. Nah, nggak terasa kita udah setengah jam juga ngobrol ya. Iya. Seru juga. Oke. Nah, saya tanya dikit sama Bu Tami ini. Kalau suatu saat nanti kita undang lagi acara seperti ini, ada Instagram live, bersedia? Boleh. Boleh narasumber? Oh boleh. Bersedia ya. Teman-teman jangan lupa nonton lagi ya. Baik. Nah sebelum kita akhiri gini, saya ingin satu hal yang pengen tahu nih, mungkin juga perlu juga para Soekarno muda, para teman-teman di luar sana, netizen, terutama generasi muda. Gitu. Apa sih pesan dari Bu Tami? Itu sehubungan dengan Sumpah Pemuda ini. Pesan dari Anda untuk para generasi muda nih, dalam memperingati Sumpah Pemuda untuk kedepannya apa? Silakan Bu Tami. Pesan saya cukup singkat. Wah singkat tuh. Namun padat ya. Oh padat.
jangan pernah kalian lepaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetaplah jaga Indonesia. Junjung tinggi selalu nama baik Indonesia. Bung Karno pun pernah berkata, ya. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut akar Semeru. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu Bung Karno. Bung Karno. Apalagi kita. Di UBK banyak sekali Soekarno muda. 10 aja udah bisa guncang dunia. Ini dia namanya pesan dari Ibu Tami yang singkat namun padat gizi dan menggemaskan. Ya. Baik, itu jangan lupa ya pesan itu. Nah, sekarang juga ini mungkin semacam tantangan ya untuk para generasi muda ya, terutama khususnya para Soekarno muda. Ya. Apakah Anda siap menggoncang dunia? Nah, Bung Karno sudah. Giliran Anda sekarang menggoncang dunia. Apakah para Soekarno muda siap menggoncang dunia? Saya rasa jawabannya siap. Kita lihat nanti, ya. Berarti di sini tetap kita penting menjaga persatuan dan kesatuan, gitu, kebersamaan sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Kita juga tetap jangan melupakan akar kita dari mana, ya enggak. Namun kita juga tetap semangat menyebarkan kebaikan ini, ilmu ini, semangat persatuan untuk yang lain juga. Benar sekali, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Tami. Sama-sama, Bapak. Ya, para teman-teman, para netizen ini terima kasih untuk bisa bergabung dengan kami di sini. Gitu, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kata-kata yang kurang. Tapi sekali lagi semua ini tentu dengan dilandasi niat baik dalam memperingati Sumpah Pemuda. Karena ini momentum yang penting dalam sejarah bangsa kita. Kita nggak mungkin melupakan Sumpah Pemuda. Kita tahu bagaimana menumbuhkan persatuan dan kesatuan itu nggak gampang, ya tidak gampang. Dimana situ dalam sumber dinyatakan dalam satu sumpahnya, yaitu satu tanah air Indonesia, gitu kan, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Jadi tidak mudah untuk menyatukan dan lebih tidak mudah lagi untuk mempertahankan, gitu. Tapi luar biasa, kita masih sampai saat ini kita masih diberi kemurahan oleh Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih tetap tegak sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dan kita masih bisa bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Amin. Gitu. Jadi saya rasa kita perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada para tokoh-tokoh ini zaman dulu. Termasuk bapak bangsa kita Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain, dan tokoh pemuda tadi. Bahkan Pak siapa tadi yang menyediakan rumahnya? Pak Sikok Liam almarhum yang sudah menyediakan rumahnya, asrama pemuda itu. Jadi paling tidak sekali waktu kita berkunjung ke museum-museum pemuda sebagai bentuk apresiasi kita. Ya. Baik, sekali lagi selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tetap pantau terus Instagram live berikutnya, pasti akan ada tokoh-tokoh yang menarik akan kita tampilkan. Terima kasih Bu Tami. Selamat siang. Terima kasih.